Alhamdulillah, Bu Susi, apa kabar? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Ibu, mohon izin, saya dari CGP Angkatan 9. Dalam kesempatan kali ini izin mewawancari Ibu untuk tugas kami pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Oh iya, baik Bu Susi, itu kalau tidak salah tentang dilema etika ya? Ya betul Ibu, tentang Ya. dilema etika dan rujukan moral. Ya, itu sangat bagus kalau dilihat untuk keputusan sebagai pimpinan, di mana sekarang yang terjadi di Pemda DKI adalah sedang berjalannya kebijakan tentang pemenuhan guru di sekolah-sekolah, sehingga redistribusi ini dilakukan Pemda DKI untuk pendataan pelayanan mutu pendidikan. Nah, dengan hal ini tentunya keputusan-keputusan yang diambil adalah dilakukannya bagaimana dilihat dari strateginya supaya tidak terjadi konflik di sekolah dan juga konflik internal, dan mempertimbangkan secara humanis bagaimana saya memberikan atau menyampaikan secara etika ke keluarnya, dan ini menjadikan hal yang baik untuk ditindaklanjuti Bu Susi. Baik Ibu, ternyata permasalahan di sekolah itu sangat aplikatif sekali dengan apa yang kami lakukan atau yang kami kerjakan di dalam LMS ini Ibu. Jadi sangat berkaitan ya Bu ya. Jadi bisa membantu kami dalam menyelesaikan kasus-kasus kami di dalam LMS ini. Baik Ibu, saya akan mengajukan 8 pertanyaan yang nanti mohon jawaban dari Ibu sesuai dengan yang tadi sudah Ibu sampaikan tentang kasus redistribusi di sekolah ini. Ya, khususnya di DKI, kebijakan DKI Bu Susi. Baik Ibu, di DKI. Ibu, saya akan menyampaikan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Harus memilih antara menghormati privasi guru dan melaporkan tindakan yang berpotensi bahaya. Nah, ini kan sering kali terjadi Pak. Jadi tentunya saya harus mengidentifikasi dulu kasus-kasusnya. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Tentunya saya mendengarkan dulu ya apa yang menjadikan kasusnya, lalu dari beberapa pihak yang terlibat, lalu mempertimbangkan tentunya untuk konsekuensinya dari setiap pilihan yang mungkin, seperti halnya yang saat ini mungkin sedang ada kasus atau permasalahan tentang redistribusi guru, di mana untuk memenuhi kebutuhan guru di tiap sekolah yang ada di DKI Jakarta, khususnya ini SMK. Jadi melihat mengambil keputusannya itu ketika peraturan itu sudah ada sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan. Nah, saya tindak lanjuti. Dalam hal ini memang menjadikan satu resiko yang harus saya ambil, akan tetapi untuk tidak menjadikan konflik internal, maka dilakukan sosialisasi supaya guru-guru siap menghadapi pelaksanaan pemindahan ke sekolah lain. Terima kasih Ibu untuk jawaban nomor 2 tadi. Selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika ataupun bujukan moral? Tentunya sesuai dengan anjab ataupun dalam
menyelesaikan permasalahan, yaitu membuat analisis jabatan guru dulu sesuai dengan kurikulum. Tentunya ini mengidentifikasikan ya, lalu mengumpulkan fakta ya dan informasi terkait, lalu mendengarkan berbagai arahan dari Dinas Pendidikan. Tentunya yang selanjutnya adalah bagaimana secara kode etik saya menyampaikan terhadap guru-guru di sekolah, lalu mempertimbangkan berbagai pilihan dan konsekuensinya. Nah, tentunya tidak lupa mendiskusikan dengan tim, karena kaitannya dengan jam mengajar guru itu kan dengan kurikulum. Maka dengan hal ini mendiskusikan dengan tim yang sesuai ya, lalu mengambil keputusan setelah mempertimbangkan semuanya itu. Jadi ini menjadikan satu etika bagaimana saya harus menyampaikan sosialisasi dan tidak menjadikan konflik internal. Terima kasih Ibu, tadi sudah sangat memberikan inspirasi ke saya jawaban Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya ini harus menjaga keseimbangan ya antara berbagai nilai dan kepentingan, dan juga jauhkan dari kepentingan pribadi ataupun sikap menghakimi, ya, untuk menjaga kekhawatiran dan keputusan yang salah ataupun menjadikan keputusan yang menjadikan permasalahan bagi guru-guru. Nah ini tentunya tantangan untuk mengambil keputusan dalam dilema etika harus menjadikan gambaran resiko apa yang akan saya hadapi. Ada beberapa resiko. Yang pertama ya tentunya ada di mana mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan sekolah terhadap SDM. Lalu bagaimana reaksi guru-guru yang terkena restribusi tersebut. Setiap hari saya didatangi teman-teman yang terkena direstribusi itu dengan menyampaikan alasan dan keluhan ya. Alasannya kenapa sekolah menetapkan dan memutuskan saya harus pindah. Nah, tentunya saya hanya menyampaikan bagaimana kita menjalani kebijakan pemerintah daerah dan guru-guru bukan menjadikan milik SMK 48 tetapi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah daerah. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tentunya, ada tantangan yang ada lagi banyak tantangan yang saya terima dari guru yang tidak mau pindah karena beliau atau yang bersangkutan betapa sulitnya untuk mendapatkan status P3K dan bisa mengajar di 48, dan tentang menganggap bahwa keputusan yang diberikan kepala sekolah salah. Ya, saya sampaikan bahwa ini menjadikan kebijakan DKI Jakarta dalam pemenuhan kebutuhan guru di tiap-tiap sekolah. Pada akhirnya ya sudah dijelaskan, maka beliau ya menyadari bahwa bekerja bukan untuk sekolah tapi untuk masyarakat DKI Jakarta, dan sadar bahwa beliau bekerja bukan untuk sekolah ya, karena ada di tangan pemerintah DKI Jakarta. Terima kasih Ibu atas jawaban Ibu. Saya
melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Ternyata permasalahan ini tidak bisa dijadwalkan karena permasalahan ini harus segera diselesaikan. Maka ketika ada respon ataupun kehadiran teman-teman guru dalam menyelesaikan permasalahannya, maka saya akan menjawab langsung, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Saya mempertimbangkan secara etika, ya, etika moral, etika keguruan, dan bisa memberikan jawaban yang mereka inginkan, akan tetapi dengan rasa humanis, ya. Jadi memang itu semuanya berdasarkan kebijakan, akan tetapi saya lebih pendekatannya secara humanis, bahwa kita ini sebagai pegawai memang harus taat aturan. Baik Ibu, saya ke pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ini jawaban ini terkaitnya adalah kita dalam bekerja itu harus bisa bekerja secara teamwork. Dan yang saya lakukan, bahwa saya memiliki tim manajemen di mana itu ada 4 wakil, lalu Kasubag Tata Usaha. Kita membuat satu rapat koordinasi untuk bisa menguatkan organisasi SMK 48. Maka apa yang menjadikan keputusan kepala sekolah atau keputusan saya menjadikan harapan bersama manajemen, dan harus diketahui manajemen sehingga tidak terjadi miskomunikasi dengan guru-guru. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya sampaikan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi lebih banyak tahu pribadi-pribadi guru, dan juga bisa memahami untuk menghadapi pribadi-pribadi tersebut dengan secara etika, ya, karena ternyata tidak mudah bagaimana kita komunikasikan, karena satu dan lain orang berbeda pertanyaan dan menjadikan responnya. Ada yang keras, ya, ada yang langsung bisa menerima, dan tentunya ini saya teknik komunikasi. Terima kasih Ibu sudah menyelesaikan 8 pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan ke Ibu. Ini sangat bermanfaat sekali buat kami, dan kami nanti bisa mengaplikasikannya di LMC. Baik, terima kasih juga Bu Susi atas kinerja Bu Susi dalam rangka menguatkan program kementerian atau Kemendikbud yang Ibu Susi ataupun dan teman-teman sudah ditindaklanjuti. Ini menjadikan satu potensi atau kekuatan SMK 48, bagaimana guru-gurunya punya kreativitas dan menjalani program guru penggerak ini memang tidak mudah, tapi tetap semangat ya Bu Susi. Terima kasih sekali Ibu. Iya. Ibu terima kasih. Mohon izin nanti videonya saya upload. Siap, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Iya, baik Bu. Iya. Saya kembali ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.